Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavika Salsabila Indarti, NIM 12011183344. Saya akan menjelaskan proses pengerjaan soal nomor 4 final exam statistika industri. Soal nomor 4, proporsi 25%. Sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa. Setiap siswa dipilih secara acak untuk diberikan sebuah metode mengajar dan pada akhir program selama 4 pekan diuji dengan sebuah uji yang terstandarisasi. Hasil ujian untuk 20 siswa disajikan pada tabel 4 berikut. Tabel 4, skor uji terstandarisasi. Metode 1, metode 2, dan metode 3. Ukuran sampel untuk setiap perlakuan adalah kecil dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor uji terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar agar tidak sama pada taraf nyata 5%. Dari soal nomor 4 kita tahu memasuki pada bab pengujian uji Kruskal-Wallis, di mana uji Kruskal-Wallis merupakan pengujian non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa beberapa sampel atau kelompok umumnya lebih dari 2 sampel telah diambil dari sebuah populasi yang identik. Solusi pengerjaannya yang pertama yaitu menentukan pengujian hipotesis H0 dan H1. H0 merupakan status quo keadaan normal di mana M1 sama dengan M2 sama dengan M3, menyatakan bahwa adanya metode 1, metode 2, dan metode 3, sedangkan untuk H1 minimal ada satu tanda sama dengan tidak berlaku pada H0. Langkah ketiga yaitu statistik uji. Pada pengujian ini, perankingan observasi dan jumlah ranking setiap sampel perlu dilakukan, di mana kita mengelompokkan dari observasi yang terjadi yaitu sebanyak 8 observasi dengan menggunakan data dari metode 1, data metode 2, dan data metode 3. Data ini berurutan sesuai dengan tabel yang telah tersedia pada soal. Kemudian kita perlu melakukan perankingan di mana dimulai dari angka yang terkecil. Di sini angka yang terkecil adalah 61 menempati proses ranking 1, kemudian 66 di peringkat kedua, kemudian ada 67 di peringkat ketiga, 68 di peringkat keempat, dan seterusnya sampai ada 20 sampel data sehingga ada 20 ranking yaitu yang berada di metode 1 bernilai 93. Selanjutnya kita perlu menjumlahkan dari setiap ranking, di mana dari metode 1 perolehan rankingnya total itu 90, pada ranking 2 itu 40, dan pada ranking 3 itu 80. Hasil perankingan observasi tidak terdapat TIS yang artinya pada proses perankingan ini tidak terdapat angka yang sama sehingga tidak terjadinya ranking yang ganda atau double. Selanjutnya, karena tidak terdapat TIS, status ujinya menggunakan rumus H sama dengan 12 per N dikali N plus 1 sigma jumlah I sama dengan 1 mulai dari 1 sampai dengan K RI kuadrat per NI dikurangi 3 dikali N plus 1, di mana H sama dengan 12, jumlah keseluruhan N ada 20, dikali 20 tambah 1, RI kuadrat per NI, 90 kuadrat, 40 kuadrat, dan 80 kuadrat didapatkan dari total ranking yang telah dihitung, dan NI merupakan jumlah banyaknya sampel, di mana pada ranking 1 terdapat 6 data sampel, ranking 2 terdapat 8 data sampel, dan ranking 3 terdapat 6 data sampel. Dikurangi 3 dikali N, 20 ditambah 1. Hasil dari H adalah 72,96. Langkah keempat yaitu menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Karena ukuran sampel dari setiap sampel
lebih besar dari 5, yang artinya dari ranking 1, ranking 2, dan ranking 3 atau metode 1, metode 2, dan metode 3 seluruhnya data sampel observasinya lebih dari 5, yaitu 6, 8, dan 6, maka pengujian menggunakan uji Chi-square dengan taraf nyata si lambda sama dengan 0,05 yang merupakan taraf nyata 5%, dan derajat kebebasan V sama dengan 3 dikurang 1, 2, diperoleh menggunakan tabel 5,991. Kriteria ujinya tolak H0 jika H lebih dari 5,991 dan tidak tolak H0 jika sebaliknya. Langkah selanjutnya diketahui perolehan nilai H yaitu 72,96 yang artinya lebih dari 5,991. Dapat ditarik kesimpulan yaitu H0 ditolak. Pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa nilai median skor uji yang terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar, yaitu metode 1 dan metode 2, metode 3 adalah tidak sama. Sekian proses pengerjaan dari soal nomor 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.